Gempa itu suatu proses yang periodik ya. Jadi ada probabilitas terjadinya gempa dengan karakteristik yang sama di masa mendatang. Jadi gempa dengan karakteristik yang sama, dengan magnitudo yang sama di masa mendatang kita perkirakan bisa terjadi kembali dengan jangka waktu yang masih sangat panjang. Selama ini banyak sekali pertanyaan masyarakat, baik masyarakat luas maupun pemerintah kepada kami tentang kenapa terjadi banyak sekali gempa di Aceh dan bagaimana sesar-sesar aktif yang ada di Aceh. Nah, itu yang melatar belakangi kenapa kami mengkaji gempa bumi yang ada di Aceh. Nah, dengan cara melibatkan banyak pihak untuk mengetahui bagaimana distribusi gempa yang ada di sekitar wilayah Aceh. Nah, kalau dalam hal riset itu kan terkait dengan keilmuan ya. Keilmuannya yang pertama kita mempelajari karakteristik gempa itu bagaimana di daerah yang berbeda-beda. Itu yang pertama. Karena ini kan belum dikaji oleh siapapun sebelumnya. Lalu yang kedua, ini termasuk manfaat untuk masyarakat, kita mengetahui sesar aktifnya. Di mana sesar aktif? Tahun 2019 kami pernah publikasi tentang sesar aktif di Aceh Utara, ada namanya sesar Nisam, dan itu belum ditemukan waktu itu. Nah, sama seperti kasus Pidijaya ya. Pidijaya kan orang tidak tahu bahwa itu ada sesar aktif di situ. Nah, kalau kita misalnya sudah tahu ada sesar aktif, maka tingkat kesiapsiagaan kita menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini penting untuk masyarakat mempersiapkan diri dalam rangka mitigasi, dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi ini kita sedang menganalisis data gempa bumi berdasarkan rekaman yang kita pasang di utara Sumatera. Nah, wilayahnya dapat dilihat di peta yang ini. Nah, kita sedang menganalisis data gempanya. Ini disebut dengan waveform. Jadi yang kita analisis adalah menentukan lokasi gempanya. Nah, yang bagian yang merah ini merupakan fase gelombang P, dan yang warna biru ini merupakan fase dari gelombang S. Nah, dari penentuan fase gelombang ini, maka kita dapatkan lokasi gempa seperti yang ditunjukkan pada peta yang di bagian kanan ini. Seperti itu. Jadi ini merupakan hasil pengolahan dari data yang direkam tahun 2020. Nah, data yang kita dapatkan di sini sudah cukup banyak, namun saya hanya berfokus pada wilayah Pidijaya, di mana di sini saya mengkaji struktur patahannya dan juga bagaimana struktur di bawah permukaan di Pidijaya, sehingga nantinya kita dapatkan struktur 3 dimensinya dan akan digunakan untuk mitigasi kebencanaan, seperti itu, Pak. Seperti yang bisa dilihat, yang ini merupakan wilayah Pidijaya dan data yang didapat sudah cukup banyak, walaupun pengolahan datanya masih setengah dari data keseluruhan, seperti itu. Ya, di sini saya sedang mengerjakan tentang penelitian seismic hazard, di mana seismic hazard ini saya analisis untuk satu wilayah Sumatera dengan menggunakan data gempa yang telah dianalisis berupa relokasi, di mana di sini bisa kita lihat bahwa sebaran gempanya satu Sumatera dari menggunakan data gempa ini satu Sumatera ini. Di sini ketika kita sudah mendapatkan data gempa yang sudah direlokasi dianalisis sebelumnya, kemudian kita analisis berupa metode probabilistik di seismic hazard, sehingga kita mendapatkan intensitas yang kita inginkan, yaitu intensitas percepatan tanah atau disebut dengan PGA untuk wilayah Sumatera.
Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi atau menganalisis wilayah-wilayah yang memiliki intensitas percepatan tanah yang baik rendah ataupun mau yang tinggi. Perbedaan warnanya ini, di sini kita bisa lihat bahwa di yang warna merah menuju ke warna biru tua ini menunjukkan bahwa semakin dia berwarna merah, dia memiliki intensitas percepatan tanah yang besar. Sedangkan yang warnanya yang agak sedikit biru ini menunjukkan nilai intensitas percepatan tanah yang rendah. Ini menunjukkan bahwa dengan nilai intensitas tertentu, karakteristik tanah tersebut memiliki potensi percepatan tanah yang tinggi ataupun rendah berdasarkan warna-warna yang ada di sini. Baik, saya menganalisis struktur kerak bumi Namibia menggunakan data gempa yang tersedia. Nah, Namibia itu sendiri merupakan negara yang berada di Afrika bagian selatan. Nah, dari data gempa bumi tersebut nantinya akan dilakukan tomografi seismik yang dapat mencitrakan struktur 3 dimensi dari Namibia itu sendiri. Nah, struktur 3 dimensi dari wilayah Namibia tersebut dapat merepresentasikan struktur apa saja atau batuan apa saja yang terdapat di wilayah Namibia dengan cara mengetahuinya berdasarkan nilai kecepatan yang diperoleh dari tomografi seismik tersebut. Nah, ini merupakan penampang horizontal di wilayah Namibia. Nah, di sini saya mengambil bagian cross section B yang dapat menunjukkan garis patahan dan warna-warna tersebut merepresentasikan nilai dari batuan yang ada di wilayah Namibia. Contohnya yang warna hijau ini dengan nilainya itu 5,5 hingga 6 km per second. Nah, itu menandakan batuan tersebut adalah batuan granit. Kemudian dari struktur itu sendiri kita dapat mengetahui adanya lapisan-lapisan di wilayah tersebut. Nah, di sini sendiri terdapat 5 lapisan. Dengan lapisan pertama itu ada kerak bumi bagian atas, kemudian ada kerak bumi bagian bawah, dan ini sudah termasuk ke area mantel bumi. Nah, ini adalah hasil observasi gempa bumi menggunakan peralatan sensor yang cukup banyak. Di sini ada yang warna putih, segitiga putih. Ini adalah sensor-sensor yang kita pasang sangat rapat di sini ya. Kemudian ada juga yang warna hijau, yang segitiga warna hijau itu sensor yang ada di Aceh Besar. Jadi totalnya sekitar lebih dari 100 sensor. Dari hasil observasi sementara kita melihat bahwa gempa bumi yang sangat sering terjadi itu di daerah Tangse Gempang. Ya, tetapi yang menarik sebenarnya dari Tangse sampai ke Sabang itu lumayan aktif ya, sangat aktif. Ada banyak sekali gempa. Tetapi yang dari Tangse sampai ke Pulau Aceh ya, cuma ada satu lokasi yang aktif itu di Janto. Daerah Janto. Dari Janto ke Pulau Aceh itu tidak ada aktivitas yang signifikan. Kemudian sampai sekarang gempa bumi di Pidijaya masih terus berlangsung. Lalu ada satu klaster yang kita selama ini belum pernah temukan adalah adanya klaster di bagian utara di sini. Nah, ini kita belum pernah temukan. Nah, kita sudah menemukan di sini ternyata daerah aktif juga. Apa ini kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Dan ada yang menarik karakteristik yang sementara kita lihat di sini adalah digambarkan oleh perbedaan warna. Warna ini menggambarkan kedalaman yang berbeda. Di sini di Tangse gempanya cukup dangkal, Tapi di daerah dari Tangse sampai ke Selawah gempanya cukup dalam. Ya, jadi ini karakteristik yang berbeda. Sementara dari Selawah sampai ke Sabang gempanya sekitar 6 sampai 12 km ya, kedalaman. Nah, di daerah Pidijaya juga tergolong lebih dalam dibandingkan dengan di daerah Tangse.
Nah ini mungkin karena gempa-gempa dangkal dengan magnitudo yang sangat kecil ini direkam. Sementara karena alatnya sangat rapat di sini, di daerah ini kurang rapat alatnya. Mungkin ini hasil sementara dari analisis kami ya. Ini tapi belum analisis lanjutan sampai relokasi, masih lokasi yang sangat awal.